Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau bikin video yang agak berbeda ya. Dan sesuai dengan judulnya, kita mau membahas apakah masih layak memulai sebuah YouTube channel di tahun 2021. Karena saya ini mendapat ya omongan-omongan ya dari kawan-kawan juga. Nah, ibaratnya mereka itu kurang termotivasi ya. Karena kan misalnya ya kalau yang seumuran saya misalnya ya, karena mereka ya saya juga berpikir mungkin ya bahwa kita ini kan dulu kita pernah mulai itu di tahun-tahun yang kita baru tamat sekolah lah ya, kira-kira tahun-tahun 2006 lah. Jadi seakan-akan ya mungkin pemikirannya bahwa wah ini udah kelewatan 15 tahun nih, ya, udah nggak kekejar lah, misalnya dia mikir begitu ya. Cuman saya mau dari video ini untuk bisa memotivasi orang yang berpikir begitu ya. Karena coba kalau saya ingat-ingat dulu ya, di tahun-tahun 2006 itu, saya ingat banget tuh ada hanya beberapa orang YouTuber deh. Dan yang paling saya ingat itu waktu kalau zaman 2006 itu, namanya juga zaman-zaman baru lulus SMA, itu masih istilahnya anak warnet ya, masih happy hour ya. Kalau yang anak yang begitu tahulah maksud saya ya. Jadi dulu itu kita kalau misalnya ibaratnya YouTube itu masih asing lah tahun-tahun segitu. Karena ya kalau dari segi perangkat ya, kayak komputer misalnya. Dulu karena kita nggak punya komputer ya makanya kita harus main di warnet kan. Jadi apalagi dulu kan belum ada smartphone ya. Dan saya ingat waktu itu ada video yang saya nonton tuh. Kalau mungkin kalian udah nggak asing lagi bagi kalian, itu namanya. Sekarang ya udah sukses banget tuh orang ya. Cuman kalau saya ingat yang dulu saya tonton, itu tahun-tahun 2006 itu. Saya ingat saya melihat video dia itu di warnet tuh. Dia sampai ke pinggir jalan, bawa kayak macam banner gitu ya. Yang tulisannya itu subscribe to. Itu sampai di pinggir jalan loh, minta orang subscribe channel dia. Dan saya nggak heran ya, kalau saya pikir sekarang ya. Karena kan untuk bisa mensubscribe pada waktu itu ya, 15 tahun lalu, itu perlu orang yang punya komputer lah ibaratnya. Dan saya rasa waktu itu belum terlalu banyak orang lah mikirin YouTube ya. Belakangan karena mendengar kabar bahwa wah ini YouTube ini menghasilkan, jadi mereka pada mulai bikin kan. Itu pun ya, kalau yang seperti yang saya ingat tuh, dulu itu dapat subscribe tuh susah banget. Karena kembali lagi perangkatnya kurang. Hanya orang-orang yang ada akses ke komputer yang bisa mensubscribe. Jadi kalau dibilang orang-orang yang baru mulai tahun ini, misalnya kalian baru mulai tahun ini, ya semangat aja. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir ya, dengan berkembangnya teknologi, sehingga saya misalnya kayak, nggak usah jauh-jauh, waktu itu tahun 2010, ya waktu BB juga belum ada yang terlalu banyak YouTube ya. Tapi semenjak adanya smartphone ini, hampir semua orang kan punya smartphone. Orang yang jualan di pinggir jalan, yang keliling misalnya tukang bakso, atau yang jualan-jualan yang keliling-keliling itu, gerobak-gerobak, coba kamu perhatiin deh. Sekarang hampir semua orang punya smartphone. Dan bukan hanya yang seumuran misalnya 30-an ke atas, yang bahkan anak-anak kecil pun punya smartphone ya. Ya keperluan mereka lain ya, tapi kan mereka main game ya. Cuman maksud saya kan mereka jadi punya akses ke internet, ke Google.
khususnya ke YouTube kan. Jadi dengan mereka punya perangkat-perangkat ini berarti ya mereka bisa mensubscribe video. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sekarang ini apalagi tahun 2021 ini ya, apalagi dengan pandemi ini kan banyak orang tuh lebih akan memilih diam di rumah ya, mau nggak mau ya kan. Jadi pasti mereka akan lebih main surfing the net ya, main-main di internet. Apakah lewat komputer, apakah lewat HP ya kan, apakah lewat smartphone maksud saya. Jadi menurut saya sebenarnya tahun sekarang ini ya, untuk kalian memulai YouTube ini, itu asik sebenarnya. Karena pasarnya itu, atau audiens itu udah ada, udah kebentuk gitu loh. Saya merhatiin misalnya kayak video-video, saya ngeliat video yang, misalnya ada YouTuber yang tahun lalu ya, itu dalam 1 tahun kemarin ini selama pandemi justru view mereka meningkat pesat banget dibandingkan beberapa tahun lalu gitu ya. Jadi ibaratnya mereka harus YouTube sama beberapa tahun, atau dalam 1 tahun ini terakhir ini dia bisa ibaratnya meledak gitu. Ya karena kita lihat kondisinya memungkinkan hal itu terjadi gitu. Jadi justru sebaliknya menurut saya, kalau ada kalian atau yang saya dengar mengatakan bahwa kayaknya kita udah ketinggalan bang ya untuk YouTube gitu kan, karena udah banyak banget yang duluan lah segala macam. Justru menurut saya jangan kecil hati begitu. Justru sekarang pasarnya ada. Coba aja lihat tuh misalnya kayak ada yang bikin YouTube tentang untuk anak-anak misalnya kan. Kalian lihat aja tuh. Bahkan kayaknya menurut saya itu yang anak-anak ini justru yang paling banyak view-nya ya kan. Dulu kita boro-boro, kita ngertinya main kelereng, main petak umpet ya kan. Anak sekarang kan tumbuhnya main gadget. Jadi kecil-kecil dia udah bisa bikin ID, udah bisa bikin Google ID, dan udah bisa bikin, atau maksudnya udah bisa mensubscribe channel gitu. Dia suka ngelihat channel yang main-main Lego misalnya, akhirnya di subscribe itu anak kecil loh. Dan anak kecil ya otomatis kalau kita pikir-pikir makin lama ya makin banyak, orang kan makin banyak, mereka beranak ya makin banyak berarti tahun kan. Jadi dia pakai gadgetnya akan makin banyak gitu. Atau contoh misalnya video-video lain, banyak kok video-video yang lain tuh. Apakah kalian suka mancing atau suka ada hobi melihat hobi untuk burung berkicau, dan masih banyak lagi kok. Kalau kita lihat video YouTube tuh banyak banget pilihan ya kan. Itu mereka punya segmen pasar sendiri tuh. Cuman yang mau saya kasih tahu itu, sekarang dengan perkembangan teknologi ini, kemungkinan channel kalian itu memang ya di satu sisi yang masuk ke YouTube itu makin banyak. Cuman kan pasarnya itu begitu besar sekarang. Bandingin 15 tahun lalu. Yang nyari 1000 subscribe tuh, waduh, 1000 aja udah seneng banget dulu. Ya bener loh, 1000 itu udah seneng banget dulu. Karena secara logika harus 1000 orang yang punya komputer ya kan, baru bisa subscribe. Bandingin sekarang misalnya hanya perlu 1000 orang yang punya Android kan, kayaknya lebih mudah sekarang deh. Itu aja sih yang mau saya kasih tahu ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau kalian mulai di tahun 2021 ini harusnya ya lebih semangat dari dulu. Ya kan? Karena pangsa pasarnya udah ada. Tinggal kalian melihat yang mana yang sesuai dengan yang kalian suka. Dan kalian bisa menarik perhatian mereka gitu. Jadi ibaratnya kayak pedagang deh. Pasarnya udah ada, lu siapin dagangan lu gitu. Ya sebisa mungkin siapin banyak macam ya kan, sehingga nanti misalnya datang yang si A suka yang ini, ada si B, jadi kamu kayak supermarket kali ya, kasarnya begitu ya. Cuman kalau bisa lebih ke fokus lah, kamu sukanya apa gitu, dan bentuklah audiens itu, jadi mereka itu loyal sama kamu. Apakah bikin interaksi atau macam-macam lah ya, Q&A ya kan,
Kan bisa aja tuh. Saya aja udah agak kaku nih. Soalnya udah lama banget nggak main YouTube lagi. Dulu kan iseng-iseng tahun-tahun itu kan. Sekarang dalam keadaan pandemi ini ya, kenapa enggak ya kan? Bisa mengisi waktu. Terus kalian misalnya merasa, bukan merasa ya, maksudnya kalau misalnya kalian ada kerjaan sekarang di masa pandemi ini ya bagus. Jadi kan YouTube ini ya buat ibaratnya hobi lah. Karena kalau nggak dianggap hobi, lu jadi beban ntar. Ya kan? Harus ngedit lah segala macam, harus nge-shoot segala macam, nyimpen video-video kasih jalan ya kan, liatin orang ngapain tuh orang ya. Tapi exciting aja, dibawa senang aja. Terus kalau terus anggaplah ini ya penghasilan sampingan lah, kalau emang ini sukses kan nggak apa-apa. Ya kenapa enggak ya kan? Mau kamu lah sibuk jualan atau kamu sibuk jaga toko, atau karyawan atau pegawai atau kamu bos lah sekalipun ya kan, atau misalnya kamu pengangguran lagi, makin banyak dong waktunya ya kan. Dan bikin video ini nggak sulit kok. Misalnya mau ngasih lihat kalian, saya sebisa mungkin pakai alat-alat yang sederhana banget ya. Ibaratnya semua orang bisa mulai nanti. Oke? Tapi itu video yang berbeda nanti. Intinya video ini untuk memotivasi kalian bahwa di tahun ini adalah tahun yang menurut saya tepat untuk kalian memulai. Mau umur berapa kek, yang penting mulai aja. Kalau lu nggak mulai, ya lu gimana lu bisa tahu hasilnya gitu. Paling nggak mulai aja, semangat aja, coba aja. Dan anggap ini sebagai hobi, senangan. Jadi nggak ada beban. Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya kalian mikir bagaimana memulai YouTube dari nol, nanti saya rencana mau bikin video tentang itu deh. Jadi kita bangun atau kita bangkit sama-sama gitu loh. Saling sharing, saling memotivasi lah. Oke? Dan detail-detailnya di sana, misalnya mau editing segala macam, insya Allah bisa deh bikin itu. Kita bertahap aja. Oke guys, sampai di sini dulu video ini. Insya Allah ini memotivasi kalian. Jangan patah semangat dong. Belum mulai aja udah patah semangat, ya kan? Yang penting mulai aja. Oke? Jika kalian suka video ini atau kalian nggak suka, tetap subscribe lah ya. Karena subscribe itu gratis. Oke? Dan like videonya dan kasih komen kalian di bawah ini. Saya terbuka untuk komen biar kita bisa tukar pikiran. Dan sebisa mungkin saya jawab ya, kalau nggak bisa ya maaf aja ya. Dan jika ini memang bermanfaat untuk memotivasi kalian, mungkin itu bisa memotivasi teman-teman kalian juga. Jadi share juga linknya ke teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.